Ya, soal yang kita bahas kali ini adalah untuk kelas 11, yaitu gerak parabola. Kita mulai dari gerak setengah parabola. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan kecepatan 720 km per jam dari ketinggian 500 meter. Jarak horizontal yang ditempuh benda sejak dijatuhkan sampai tiba di tanah adalah berapa? Jarak horizontal itu adalah yang ini jaraknya. Sampai kemari, misalkan ini S. Nah, sementara dijatuhkan dari ketinggian 500 meter. Nah, pertama untuk mencari S itu adalah V kali T. Kenapa begitu? Karena kecepatan terhadap sumbu X untuk parabola adalah konstan. Jadi tidak ada perubahan. Jadi dia konstan. Berapa kecepatan pesawatnya, sebesar itulah kecepatan bendanya. Ya, jadi yang pertama kita cari dulu nanti berapa kecepatannya, setelah itu berapa waktunya. Nah, kecepatan itu sudah tertulis Vx 720 km, itu kita rubah ke meter 720.000, kemudian per jam itu kita ubah menjadi 3.600 detik. Nah, kalau kita coret ini, maka nanti 72 dibagi 36 itu adalah 2, kemudian sisa 02 adalah 200 meter per second. Inilah Vx-nya. Nah, lantas bagaimana mencari nilai T? Untuk mencari nilai T, kita bergerak dari jatuh bebas. Ketika benda ini dijatuhkan dari atas, itu V0-nya adalah 0. Dan waktu dari sini ke bawah ini sama dengan waktu dari sini kemari. Dengan demikian kita gunakan persamaan jatuh bebas. Untuk jatuh bebas, perhitungan T itu dihitung dari akar 2H per G. Berarti nanti di sini H ketinggiannya 500, kemudian gravitasi itu adalah 10, maka nanti T-nya akar 2 dikali 500, 1000. Kemudian G-nya 10. Kita coret gini, akar dari 100. Maka T-nya adalah 10 detik. Nah, kalau T 10 detik, kecepatannya 200, maka nanti jarak yang ditempuhnya adalah S sama dengan V kali T, berarti sama dengan 200 dikali 10, hasilnya sama dengan 2000 meter. Jadi paket itu jatuh 2000 meter sejak dijatuhkan dari posisi awal. Berarti jawabannya adalah bravo. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah pesawat ringan terbang rendah pada ketinggian 50 meter dengan kecepatan 50 meter per second saat menjatuhkan paket bantuan untuk para pengungsi. Kecepatan paket ketika tiba di tanah adalah berapa? Nah, ini ditanya. Kalau ditanya kecepatan ketika tiba di tanah, ini bentuknya adalah vektor. Karena dia jatuh miring, berarti nanti ada kecepatan terhadap sumbu X, kemudian ada kecepatan terhadap sumbu Y. Sehingga nanti vektornya adalah, boleh kita hitung V dengan rumus akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, sekarang yang pertama sudah diketahui adalah bahwa Vx itu adalah kecepatan pesawatnya 50 meter. Berarti Vx sama dengan 50 meter per second. Sementara kecepatan terhadap sumbu Y itu adalah kecepatan di bawah ini Vt. Di sini V0-nya udah pasti 0 ya. Ini V0 itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian untuk jatuh bebas kita buat nanti untuk menghitung V itu adalah akar 2 kali GH. Berarti nanti di sini V sama dengan akar dari 2 kali 10 kali ketinggiannya 50. Berarti nanti nilai dari V itu atau sama dengan akar dari 1000. Kalau kita pisahkan di sini 100, akar 100 itu adalah 10, kemudian nanti di dalam akar 10 meter per second. Nah, dengan demikian kalau kita masuk untuk persamaan selanjutnya,
maka mencari V adalah V sama dengan akar dari 50 kuadrat ditambah akar 1000 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret, ini ke sini kita coret, maka V sama dengan akar dari 2500 ditambah 1000, sehingga nanti akan sama dengan V sama dengan akar dari 3500. Nah, untuk ini kita keluarkan yang 100 ya, sama dengan akar 100 kali 35, maka V sama dengan 10 akar 35 meter per sekon. Dengan demikian jawabannya adalah Eko. Selanjutnya soal nomor 3, sebuah mobil berusaha menyeberangi sungai yang lebarnya 12 meter. Perbedaan tinggi tepi sungai adalah seperti pada gambar di bawah. Kecepatan minimum mobil agar tidak jatuh ke sungai adalah berapa? Nah, di sini jaraknya kemari ini adalah 12 meter. Kemudian perbedaannya boleh kita lihat di sini ya, ini kemari. Nah, kalau kita kurangkan 10 dikurang 2,8 adalah 7,2 meter. Inilah yang kita gunakan nanti untuk H apabila kita masuk ke persamaan setengah parabola. Ini untuk H. Jarak yang ditempuhnya itu harus 12 meter agar tidak jatuh ke sungai. Nah, untuk menghitung berapa kecepatan, kita tahu yang 12 itu adalah S, itu sama dengan 12 meter. Nah, sekarang ditanya V-nya berapa? Nah, kita diketahui lagi perbedaan tinggi 7,2. Kita tahu persamaan S sama dengan V kali T. Gerak lurus beraturan ya, karena gerakannya terhadap sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Sehingga nanti kalau untuk mencari V di sini adalah S per T. Ini yang kita gunakan. Jaraknya sudah ada 12, berarti kita tinggal menghitung time-nya berapa. Nah, untuk jalur bebas, T sama dengan akar 2H per G. Jangan lupa itu, sehingga T sama dengan akar 2 kali 7,2 per 10. Sehingga nanti nilai T itu akan sama dengan akar 2 kali 7,2 itu adalah 14,4 dibagi 10 ya. 14,4 per 10 ini menjadi akar dari 1,44. Maka akar dari 1,44 adalah 1,2 detik. Oleh karena itu, kalau kita menghitung nanti berapa kecepatannya, maka V sama dengan 12, itu S-nya tadi, dibagi time-nya 1,2. Ini 12 meter, ini 1,2 detik. Sehingga hasilnya nanti 12 dibagi 1,2 adalah 10 meter per detik. Jadi dibutuhkan kecepatan 10 meter per detik agar mobil ini bisa menyeberang sampai kemari. Jadi jawabannya adalah Eko.